sebagai pegangan kita. Yaitu mari kita punya komitmen untuk memelihara seisi rumah kita, memelihara istri kita, memelihara anak-anak kita. Kalau Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita punya anak. Sebagai suami jangan kita tidak mau memelihara istri kita, mungkin dengan alasan istri kita tidak taat dengan kita lah, atau istri kita tidak lagi sayang sama kita, atau berbagai alasan-alasan yang lain. Jangan pernah kita menyerahkan pemeliharaan istri kita itu kita serahkan ke orang tua kita, atau kita serahkan kepada orang tuanya, atau kita suruh dia memelihara dirinya sendiri. Karena menurut firman Tuhan, jika seseorang tidak memelihara seisi rumahnya, apa kata firman Tuhan hari ini? Dia orang yang murtad. Dia orang yang lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Maka Bapak Ibu dan Saudara, saya sangat-sangat tegas, saya sangat-sangat merasa perlu kita juga semua tegas terhadap kalau ada orang-orang yang tidak memeliharakan seisi rumahnya, terutama istrinya. Ini bahaya sekali orang yang seperti ini. Karena firman Tuhan dengan tegas sekali mengatakan orang ini orang yang murtad, orang yang lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kalau Tuhan saja begitu kerasnya, mari kita juga keras dalam arti supaya mengembalikan dia, menyadari tanggung jawabnya, dan kemudian dia boleh tidak melanggar firman Tuhan ini, tapi dia menuruti firman Tuhan ini sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Satu lagi, sebagai orang tua, mari kita juga menjadikan 2 Korintus 12 ayat 14 sebagai pegangan kita. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 12 ayat 14. 2 Korintus 12 ayat 14 khususnya bagian B-nya dari kata karena. Mari kita baca 2 kali juga kata karena ini. 2 Korintus 12 ayat 14 bagian B-nya 2, 3. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Sekali lagi, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Bagian firman Tuhan ini begitu jelas memberitahu kepada kita sesuatu yang harus menjadi komitmen kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai orang tua, khususnya kita kaum pria sebagai bapak yang bertugas bertanggung jawab mencari uang. Itu adalah kita sebagai orang tua untuk anak-anak, bukan kebalikannya. Jadi mari, khususnya buat bapak-bapak di hari bapak ini, mari kita ambil komitmen yang tegas dalam hidup kita. Saya tidak akan membebani anak-anak saya untuk mencari uang untuk saya. Saya tidak mau memaksa anak saya untuk harus setelah mereka bekerja mereka harus kirim uang sebagian untuk kehidupan saya. Mari kita ambil komitmen seperti itu. Kalau mereka mau kasih, puji Tuhan. Tapi kalau mereka tidak mau kasih, mari kita juga puji Tuhan. Jangan kita bilang, anak saya ini anak yang tidak tahu diri, anak yang tidak tahu membalas budi. Karena apa? Karena mengirim uang itu bukan tugas mereka kepada kita orang tua. Itu tugas kita kepada anak-anak kita. Maka tugas mereka, tugas anak-anak kita adalah mencari uang untuk pasangannya dan kemudian untuk anak-anaknya kalau Tuhan sudah mengaruniakan anak-anak. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua seperti itu. Kita justru harus membimbing anak-anak kita untuk bertanggung jawab kepada pasangannya dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Karena bukan anak-anak yang mencari uang untuk orang tua, tapi orang tua untuk anak-anak. Tapi ini bukan berarti mulai hari ini tidak perlu lagi kirim uang ke orang tua kita di Indonesia. Kami sendiri, walaupun jumlahnya sangat sedikit, tapi kami atur keuangan kami sebaik-baiknya supaya bisa dengan teratur kami kirim uang untuk orang tua di Indonesia dan kami juga kirim uang untuk orang tua di Jepang. Karena kami tahu orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak
Tapi anak yang baik adalah anak yang walaupun tidak diminta oleh orang tua, tapi mau memberi uang kepada orang tua. Sekali lagi, orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak minta uang kepada anaknya. Tapi anak yang baik adalah anak yang walaupun tidak diminta oleh orang tua, mau memberikan uang kepada orang tua. Inilah keseimbangan dalam kita memahami 1 Timotius 5 ayat 8. Tanggung jawab sebagai anggota keluarga kepada yang lebih tua dari kita. Dan tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Yang berikutnya, mari kita merenungkan beberapa penerapan dari prinsip 1 Timotius 5 ayat 8 ini. Yang pertama, mari kita menjadi orang tua yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarga inti kita. Kebutuhan sehari-hari atau dalam bahasa kerennya kebutuhan primer itu disebut sebagai sandang, pangan, papan. Artinya kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, dan kebutuhan tempat tinggal. Jadi sebagai orang tua kita perlu berjuang untuk supaya pasangan kita dan juga anak-anak kita itu memiliki apa-apa yang dibutuhkan sebagai kebutuhan sehari-harinya ini, sandang, pangan, papannya ini. Menarik juga ya, dalam bahasa Indonesia urutannya sandang duluan baru pangan. Jadi pakaian duluan baru makanan dan tempat tinggal. Ini mungkin bisa menjadi satu teguran bagi para suami. Banyak suami-suami yang mengeluh, aduh istri saya ini sangat senang sekali beli baju. Padahal baru bulan lalu beli baju baru, bulan ini beli lagi baju baru lagi. Nanti pasti bulan depan beli baju baru lagi. Jadi mari kita para suami menyadari ini adalah bagian dari kebutuhan wanita, kebutuhan istri kita. Perlu beli baju. Keperluannya bukan hanya bajunya saja, tapi juga beli bajunya. Beli baju itu juga kebutuhan. Kalau kaum pria biasanya hanya berpikir kebutuhannya bajunya, tapi sebenarnya kaum wanita juga perlu beli bajunya. Itu perlu juga. Jadi buat para suami, mari kita juga belajar untuk kasih dana, kasih anggaran untuk bukan hanya untuk kebutuhan baju, tapi kebutuhan membeli baju. Tapi ibu-ibu juga tolong kasihanilah kami kaum pria. Kalau ibu-ibu tiap bulan beli baju baru, ya kita juga sulit juga kaum pria. Apalagi kalau kita sudah melihat lemari baju itu sebenarnya udah penuh. Ini ibu-ibu bagaimana masih beli lagi? Mau ditaruh di mana ini bajunya? Jadi mari kita juga ibu-ibu tolong kasihani kaum pria. Sudah sejak dahulu kaum pria dijajah oleh wanita. Ya mari kita mencukupkan diri kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita ingat juga kan pemimpin kita hari ini mengatakan berbedanya orang bijak dengan orang bebal. Kalau orang bijak itu dia di dalam rumahnya ada harta dan ada minyak. Artinya kebutuhannya cukup. Tapi kalau orang bebal dikatakan apa? Memboroskan hartanya. Jadi artinya sesuatu yang sebenarnya sudah ada tapi diboroskan, dipergunakan, dibeli lagi, padahal sebenarnya sudah ada, sudah cukup. Jadi mari kita juga mengingat kaum pria ya sedikit kasih leluasa kepada kaum wanitanya, kaum wanita juga sedikit kasih rem lah gitu ya. Karena kalau kita tidak mengerem, kita mangsal mengatakan kita adalah orang yang bebal. Jadi kita kan tentu tidak mau yang menjadi istri yang bebal. Kita juga belajar untuk bisa mencukupkan diri, untuk tidak memboroskan diri dengan berbagai pengeluaran yang membuat suami kita dalam hati merasa menangis, merasa aduh keluar lagi gitu ya. Yang kedua, kata memelihara di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 dalam bahasa aslinya memiliki arti memikirkan kebutuhan yang akan muncul di masa mendatang. Dan kemudian kita mengatur, memelihara itu artinya kita mengatur supaya bisa memenuhi kebutuhan yang akan muncul di masa depan itu. Maka sebagai penerapan yang kedua, mari kita sebagai orang tua, kita belajar mengalokasikan. Setiap kita mendapatkan penghasilan, kita mengalokasikan
Mana yang untuk kebutuhan saat ini dan mana yang untuk kebutuhan di masa depan. Itulah artinya kita belajar dari semut, bidang yang kedua. Yang kedua, semut itu bukan hanya bekerja keras, tapi semut itu juga memikirkan masa depan. Dia mempersiapkan masa depan. Dan mari kita juga mempersiapkan masa depan. Karena kebutuhan seisi rumah kita, kebutuhan istri dan anak-anak kita itu bukan hanya sandang pangan papan. Ada juga kebutuhan-kebutuhan yang sekarang memang belum terlalu butuh, tetapi di masa depan itu akan menjadi satu kebutuhan. Dan biasanya ini akan merupakan satu pengeluaran dalam jumlah yang besar. Sehingga maka kita sebagai orang tua yang baik adalah orang tua yang sudah memperkirakan nanti tahun depan atau 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi akan ada kebutuhan yang seperti apa, jumlahnya kira-kira berapa, dan kita seperti semut sudah mulai sedikit demi sedikit mengumpulkan untuk kebutuhan di masa depan itu. Satu teladan yang sangat baik adalah dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf mendapat tugas yang sangat sulit. Dia harus menafsirkan mimpi Firaun, padahal mimpi ini tidak ada ahli-ahli nujum, orang-orang pintar di Mesir yang bisa menafsirkannya. Jadi Yusuf sebagai orang asing, sebagai bahkan orang yang ada di tahanan, dikasih tugas untuk menafsirkan mimpi Firaun ini. Wah, ini tugas yang sangat sulit. Tapi dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Firaun. Mimpi Firaun ada 7 lembu sedang makan di tepi sungai Nil. Lembunya ini begitu besar, begitu sehat, begitu gemuk. Tapi tiba-tiba datang 7 lembu yang begitu kurus, sangat kurus. Firaun katanya belum pernah melihat lembu yang sekurus itu seumur hidupnya. Nah, lembu yang kurus ini kemudian memakan 7 lembu yang tambun, yang gemuk ini. Tapi setelah makan, 7 lembu ini tetap kurus. Nah, jadi Yusuf menafsirkan dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan bahwa itu artinya akan ada 7 tahun di Mesir, masa panen yang sangat baik, sangat berlimpah, sangat subur. Tapi kemudian 7 tahun berikutnya akan ada masa kelaparan di mana gagal panen terus terjadi dan tidak ada lagi persediaan makanan di Mesir. Jadi Yusuf berhasil melaksanakan tugas yang sangat sulit untuk menafsirkan mimpi Firaun. Tapi kemudian setelah Yusuf berhasil, Firaun kasih tugas yang lebih sulit lagi, yaitu supaya Yusuf yang bertanggung jawab supaya Mesir bisa melewati masa 7 tahun kelaparan ini dengan baik. Wah, ini tugas yang sangat sulit. Untuk mengatasi 1 tahun kelaparan, sebelumnya ada 7 tahun masa berkelimpahan, masih lumayan. Yang penting ada 7 tahun kelimpahan, itu bisa kira-kira kita bisa atur lah, cukup untuk 1 tahun berikutnya kelaparan. Tapi ini kelaparannya 7 tahun. Bagaimana kita mengatur persediaan bisa sampai padi atau gandum itu bisa bertahan sampai 7 tahun? Wah, sulit sekali kan? Tapi Tuhan menolong Yusuf dengan hikmat dan bijaksana yang Tuhan anugerahkan kepada Yusuf. Dia bisa mengatur sedemikian baik sehingga bisa melewati masa 7 tahun kelaparan, sehingga bangsa Mesir bisa melewati masa kelaparan ini. Mereka tidak perlu kelaparan. Bahkan bukan hanya bangsa Mesir, melalui Yusuf Tuhan memakai bangsa-bangsa yang di sekitar Mesir, termasuk orang tua Yusuf, Yakub, dan juga sanak keluarga Yusuf, anak-anak Yakub. Mereka mengalami kelaparan, akhirnya mereka bisa tertolong dengan mereka datang ke Mesir. Karena Yusuf melakukan apa yang dilakukan oleh semut, yaitu dia menyisihkan dari masa panen kelimpahan itu, dia sisihkan. Dia dikatakan Yusuf membangun lumbung-lumbung untuk menaruh di situ, dan kemudian itulah yang menjadi persediaan di masa kelaparan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga belajar